Assalamualaikum. Baik, bertemu lagi ya di kelas bersama Ustazah. Sebelumnya antum bisa rapikan dulu kursinya. Kemudian jika ada sampah di bawah kursinya tolong dibuang agar tidak mengganggu proses belajar kita. Mungkin langsung saja sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Baik, alhamdulillah. Saya juga sehat, alhamdulillah ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk pada materi, sudah akan absensi terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang tidak hadir. Ada siapa? Yafi. Kenapa Yafi tidak hadir? Oh, lagi sakit. Nah, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah beri kesembuhan kepada saudari kita Yafi agar bisa kembali bergabung bersama kita di kelas. Nah, baik, antum semua mengingat di minggu lalu kita sudah masuk juga ya. Apakah masih ada yang ingat apa materi kita di minggu lalu? Ya, al-ma'rifatul madrasiyah. Nah, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang maharatul qiraah. Seperti yang antum sudah tahu, maharatul qiraah adalah kemahiran atau kemampuan dalam berbicara. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema tentang at-ta'amu wasyarabu. Nah, yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, saya berharap antum bisa memahami kosakata dan teks tentang tema yang sudah berikan tadi. Kemudian antum bisa memahami susunan kalimat dan kaidah dari zorof zaman. Ada nanti kawaid yang akan sudah berikan, yaitu tentang zorof zaman dan zorof makan. Kemudian tujuan pembelajaran kita kali ini juga antum bisa mempraktekkan hiwar yang berkaitan dengan tema at-ta'amu wasyarabu nanti. Nanti saja akan berikan latihannya untuk antum semua. Jadi pada kesempatan kali ini Ustazah akan memberikan antum materi yang bertemakan at-ta'amu wasyarabu. Apakah ada yang tahu apa itu at-ta'amu wasyarabu? Ada yang tahu? Siapa? Coba. Ya, benar. Makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Banyak ya di sini. Ada yang makanannya suka ini zat gitu kan, minumannya juga gitu. Nah, di sini saya juga sudah berikan mufradat atau kosakata tentang tema kita kali ini, yaitu tentang at-ta'amu wasyarabu. Coba diulangi, at-ta'amu wasyarabu. Nah, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu apa saja kosakata yang ada di sini. Nanti setelah Ustazah bacakan semua, antum ulangi setelah Ustazah. Oke? Bisa? Tolong disimak dengan seksama agar nanti tidak ada yang salah dalam pelafalannya ya. Oke, baik. Ruzur, samakun, khubzur, lahmu ya, hadrawatun, labanun, zurratun, fakihatun, baydun, milhun, qamhun. Nah, baik. Sebelumnya ada yang mau maju untuk membacakan ulang mufradat ini. Ruzun, samakun, khubzun, lahmun, hadrawat, hadrawatun, Hadrawatun. labat, Ayo, Miftah. labatun, Labanun. labanun, durratun, fakihatun, baydun,
Qamhun. Qamhun. Baik. Nah, setelah dibacakan oleh Miftah tadi, sekarang saya akan beritahu antum apa terjemahan dari mufradat yang sudah saya juga di depan. Nah, ruzun artinya nasi, samakun artinya ikan, kemudian khubzun artinya roti, lahmun artinya daging, hadrawatun artinya sayur-sayuran, kemudian labanun artinya susu, zurratun artinya jagung, fakihatun artinya buah-buahan, kemudian baydun artinya telur, milhun garam, kemudian qamhun artinya gandum. Nah, sekarang saya juga akan berikan teks tentang masih berkaitan dengan wa'amu wasyarabu. Nah, di sini judulnya Al-Ghidha Usihiyyu. Ada yang tahu apa artinya? Ya, ada? Makanan yang sehat. Nah, Ustazah akan bacakan teks ini. Nanti antum akan Ustazah suruh maju untuk membacakan apa yang sudah Ustazah bacakan ini. Ya, tolong diperhatikan ya. Al-ghida'u sihiyyu huwa al-ghida'u alladhi yashtamilu ala iddati anasir wa hiya izru karbun wa burutin wa vitamin wa malhi ma'dani. Al-unsurul awal al-idru karbun wa huwa yuzawwidul jisma bil taqati wal hararati mislu ruzul al-qamhu zurratu wa ghairuha. Nah, sekarang coba Miftah maju ke depan. Baik, Iza. Wal ghidha'u sihiyyu huwa ghidha'ul ladzi yastamilu ala iddati anasir. Nah, cukup. Nah, sekarang kita masuk pada qawaid, pembacaan tentang qawaid, yaitu zarf zaman dan zarf makan. Nanti saya akan jelaskan apa itu pengertian dari zarf zaman dan zarf makan, apa saja contoh-contohnya, serta pembagian dari masing-masing ini. Zarf zaman itu apa saja, kemudian zarf makan itu apa saja. Nah, di sini sebelumnya Ustazah akan berikan apa itu pengertian dari zarf zaman ini. Nah, jadi zarf zaman itu adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan waktu terjadinya pekerjaan. Itu adalah zarf zaman. Nah, contohnya di sini contohnya contoh yang pertama dari zarf zaman yaitu yatana walutulat al-futur sobahan. Nah, jadi di sini yang menjadi zarf zamannya adalah kata sobahan, karena ini menunjukkan bahwa dia waktu terjadinya pekerjaan itu. Yang mana artinya di sini tulat itu sarapan pagi pada pagi-pagi gitu. Pagi ini menjadi zarf zamannya. Nah, kemudian zarf zaman ini juga ada pembagiannya. Nah, contohnya di sini zarf zaman itu ada pagi, siang, sore, malam, sebulan, setahun, seminggu, baru saja, selamanya. Nah, itu termasuk kepada zarf zaman, kapan waktu terjadinya pekerjaan itu. Kemudian sekarang kita masuk yang kedua, yaitu zarf
dibaca nasab yang menunjukkan tempat terjadinya pekerjaan itu. Kalau tadi, kalau yang zaman ini waktu terjadinya pekerjaan itu. Kalau makan, zorof makan itu tempat terjadinya pekerjaan itu. Nah, saya kasih contoh. Contohnya di sini, yashrahul ustaz ada rasa amamal faslu. Di sini yang menjadi zorof makannya adalah amama, yang mana artinya ustadz itu menjelaskan pelajaran di depan kelas. Di depan ini menunjukkan tempat atau zorof makannya ya. Paham? Antum semua paham? Bisa dimengerti ya. Jadi kalau zorof zaman itu adalah waktu di mana pekerjaan itu waktu saat pekerjaan itu dilakukan, dan zorof zaman itu adalah tempat di mana pekerjaan itu dilakukan. Nah, kemudian Nah, kalau zorof makan itu ada juga pembagiannya, misalnya di depan, di belakang. Kayak tadi, ini kan contohnya amal fasli, ini artinya di depan kelas, kemudian di bawah, di atas, di antara, di sekitar, itu termasuk kepada zorof zaman. Nah, di sini saya akan berikan latihan ya. Nanti antum akan saya suruh tentukan dari kalimat yang saya berikan. Zah ini yang termasuk zorof zamannya yang ini zah. Kemudian di kalimat berikutnya yang termasuk zorof makannya yang ini zah gitu ya. Saya akan berikan beberapa contoh nanti. Kemudian saya juga akan berikan latihan. Mungkin saya dulu. Jadi catat ya. Nah, kalau yang sekarang Ustazah akan meminta antum, Ustazah akan berikan beberapa kosakata, nanti antum susun menjadi suatu kalimat, satu kalimat yang mana di sana terdapat zorof zaman dan zorof makannya. Nah, ini salah satu contoh latihannya. Ustazah akan minta antum susun kosakata yang sudah saya berikan. Ini sebagai contoh saja agar mempermudah antum nanti ketika mengerjakan tugasnya. Di sini saya berikan 4 kosakata, yaitu yashrobu, sobahan, labanun, sama tulab. Nah, di sini saya kasih kode. Ini berarti kosakata yang pertama yang harus antum masukkan. Ya, kita catat. Yashrobu. Kemudian, nah, setelah yashrobu itu meminum. Siapa yang meminum? Ya benar. Tulab. Labanun sobahan, ya, pintar sekali. Sudah ngerti berarti ya. Berarti yashrobu tulab labanun sobahan. Tulab itu meminum susu di pagi hari. Ini termasuk apa? Kalau sobahan ini apa? Dari latihan yang saya contohkan ini, sobahan ini termasuk apa? Zorof zaman kah dia atau zorof makan? Zorof zaman, ya benar. Zorof zaman. Nah, baik, mungkin karena mengingat waktu kita juga sudah berakhir. Nah, sekarang Ustazah nanti akan berikan tugasnya dari buku latihan antum, serta Ustazah akan berikan latihan tambahan juga, nanti Ustazah kirim di grup WA. Nggak jauh dari seperti yang Ustazah contohkan ini. Nah, nanti antum bisa kerjakan di rumah. Mengingat waktu kita juga sudah berakhir, semoga Ustazah berharap
yang sudah berikan pada hari ini antum bisa praktekkan, antum bisa pahami. Mungkin sekian pelajaran kita kali ini. Saya tutup dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.